Mungkin banyak dari kalian yang gak asing sama tempat uji nyali ini. Tempatnya itu terbuka untuk umum, dan ini tuh tempat untuk beristirahat orang-orang yang udah dipanggil duluan. Kuburan maksud tuh. Iya bener Muy. Jadi cerita ini tentang uji nyali di salah satu makam di Jakarta Selatan. Sekitar tahun 2016, ada 5 anak kuliah yang penasaran sama tempat uji nyali ini. Mereka semua laki-laki, namanya kita sebut aja Agung, Aryo, Bobby, Demas sama Hashim. Mereka berlima ini tuh satu kampus dan kebetulan satu kosan juga. Soalnya kebetulan mereka semua tuh juga gak bisa ngeliat setan, jadi semuanya tuh berani banget Muy, Bi. Sekitar jam 12 malam, berangkatlah mereka berlima dari Depok ke tempat itu. Berarti emang sengaja mereka berlima buat uji nyali gitu ke sana. Bener Muy. Oh. Nah pas sampai mereka tuh masuk ke makam ini dan ketemu sama kakek-kakek gitu. Bisa dibilang kakek ini tuh kuncennya lah. Dikasih tahu tuh mereka spot-spot yang sering didatengin buat orang-orang uji nyali di sana. Oh, dibolehin sama kakek-kakeknya. Dibolehin Bi, jadi emang udah sering juga kayaknya orang datang ke sana buat uji nyali. Oke. Jadi ternyata di sana tuh emang udah terkenal banget penunggu-penunggunya. Kayak ada kuntilanak merah, pocong, genderuwo, kayak segala jenis sosok tuh kayaknya ada. Namanya juga makam kan. Tapi yang mereka berlima tuh yang gak percaya gitu-gituan, malah pas dikasih tahu tuh bukannya takut, tapi cekikikan gitu. Si kakek ini agak kesel ngelihatnya, tapi si kakek ini cuma ngomong, jangan kebanyakan ketawa-tawa ya di sini. Kalau kalian kenapa-napa, saya nanti nggak bantu karena kalian tidak menghargai. Ngedengar itu ya mereka berlima langsung diem sih. Walaupun dalam hatinya mereka tuh juga kayak masih tetap nggak percaya sama omongan kakek ini. Ya kayak apaan sih gitu. Mm-mm. Karena saking gak percayanya kan. Jadi kayak ngenyek gitu. Jadi itu tuh ada dua sisi makamnya. Ada sisi kanan sama sisi kiri. Di kiri tuh kalau nggak salah yang ada sumurnya, dan sisi kanan tuh yang ada pohon besar banget. Akhirnya mereka bagi dua tuh. Agung, Aryo, Bobby bertiga, sedangkan Demas berdua sama Hashim. Agung, Aryo, Bobby ke sisi kiri, sedangkan sisanya Demas sama Hashim ke sisi kanan. Ini gue ceritain dari point of view Agung, Aryo sama Bobby dulu ya, Moebi. Oke. Jadi pas mereka baru jalan gitu, karena jalanannya cuma setapak, akhirnya mereka jalannya tuh sebaris aja. Dan karena mereka bertiga, jadi gak ngerasa takut sama sekali. Si Bobby bercanda-canda lah ke Agung sama Aryo. Dia bilang, mana katanya serem, gak ada serem-seremnya, ini mah biasa aja. Sama aja kayak kita lagi jalan malam-malam di tempat sepi. Terus Agung sama Aryo di situ tuh ngeiyain omongan Bobby. Mereka tuh bilang, iya ya biasa aja banget di sini. Terus gak lama, mereka lihat di kiri mereka tuh kayak ada pohon gede banget, tapi ada dua pohon gitu kayak pohon kembar. Nah si Aryo tuh ngide lah duduk di bawah pohon itu dulu. Dia bilang, duduk di sini dulu yuk, kita sebat dulu aja gimana? Siapa tahu ada setan yang nyamperin kita. Buset. Di situ yang lain tuh langsung setuju buat duduk di sana, Moy. Akhirnya duduklah mereka bertiga di bawah pohon itu sambil ngebakar rokok dan ngobrol. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba banget si Aryo tuh nyium wangi melati. Terus dia bilang lah ke teman-teman yang lain, lo nyium juga nggak? Gue nyium wangi melati nih. Terus mereka bilang kalau mereka tuh ternyata juga nyium. Akhirnya mereka nyari-nyari lah ke sekitar asal wanginya tuh dari mana. Nah pas dicium-cium lagi, ternyata tuh ada dari sumur yang gak jauh dari pohon tempat mereka duduk itu. Akhirnya karena mereka penasaran, disamperin lah sama mereka ke arah sumur itu. Pas sampai di sumur itu, mereka tuh ngeliat-liat lah ke sekitar, ada siapa sih sebenarnya. Dan ternyata wanginya ini tuh kenceng banget dari dalam sumurnya itu, Moebi. Oke. Diintip-intip lah ke dalam sumur itu sama mereka. Terus pas mereka lihat ke dalam sumur itu, tiba-tiba si Aryo tuh kayak kedorong dan nyaris jatuh ke dalam sumur itu. Tapi untungnya cepet-cepet ditarik tuh sama Agung sama Bobby. Jadi dia gak jatuh ke dalam sumur itu. Nah pas mereka habis narik Aryo, mereka tuh otomatis langsung ngebelakangin sumur itu kan. Tapi pas mereka ngebelakangin sumur itu, tiba-tiba mereka bertiga tuh ngeliat bener-bener di depan mereka ada genderuwo gede banget, warnanya hitam, lagi ngeliatin mereka bertiga dengan tatapan serem banget. Depan-depanan. Depan-depanan Moy jadinya. Set. Dari situ tuh mereka langsung kabur, bener-bener lari ngejauh dari arah sumur itu. Nah itu kan barusan cerita dari mereka kan. Ini gue mau ngebawain dari point of view-nya si Demas sama Hashim yang ngambil ke arah kanan. Nah sama aja kayak yang lain, mereka berdua tuh sotonya juga dapet banget Moy, Bi. Karena mereka berdua doang, mereka gak gabut kan. Jadinya mereka tuh kayak taruhan berdua gitu. Yang duluan ditampakin setan dapat 50.000. Pokoknya cekikikan lah sepanjang jalan sampai akhirnya mereka sampai tuh di satu makam yang baru banget. Tanahnya masih basah dan masih banyak bunganya. Itu tuh letaknya ada di sebelah kanan mereka.
Mereka tuh berhenti di situ karena tuh kaget banget ngelihat ada perempuan lagi kayak posisi jongkok, rambutnya panjang sambil nunduk di makam itu. Kayak posisi-posisi lagi berdoa gitu loh Moebi. Tapi kan mereka kagetnya tuh karena itu tuh tengah malam kan. Kenapa bisa ada orang yang ziarah di makam jam segitu? Akhirnya mereka pelan-pelan lah jalan dan mau nyamperin ke perempuan ini. Soalnya posisinya kan mereka ngeliat perempuan ini tuh dari belakang. Terus pas mereka jalan dan makin ngedeket, mereka tuh dengar kalau perempuan ini tuh ternyata lagi nangis-nangis di makam itu. Akhirnya Demas ngide lah buat nyapa. Niatnya tuh mau nemenin si perempuan ini kan. Terus habis itu dia sapa nih perempuannya. Demas pegang bahunya sambil bilang, "Mbak, gak apa-apa." Abis disapa Demas, perempuan ini tuh nengok ke Demas sama Hashim. Pas nengok ke belakang, perempuan ini tuh ternyata mukanya tuh ancur banget Moebi. Matanya cuma satu, terus itu senyum lebar banget. Terus dia ketawa-tawa sambil berdiri. Anjing. Abis dia berdiri, dia tuh langsung terbang ke arah pohon yang gede banget sambil ketawanya tuh ngelengking banget. Ngeliat itu Demas sama Hashim tuh langsung lari berusaha kabur ngejauh dari kuntilanak itu. Dan pas lagi lari, mereka berdua tuh ngerasa kalau di belakang mereka tuh juga ada yang ikut lari kan. Karena mereka mikir kalau yang ikut lari itu teman-teman mereka yang lain, akhirnya mereka berdua tuh agak lega kan. Tapi mereka berdua juga refleks tuh nengok ke belakang buat mastiin itu teman-teman mereka atau bukan. Dan pas mereka nengok ke belakang mereka tuh ngeliat pakai mata mereka sendiri kalau yang ikutan lari di belakang mereka tuh sosok kepala buntung. Jadi cuma ada dari bahu ke bawah doang, kepalanya tuh gak ada. Pas ngeliat itu mereka teriak dan lari makin kencang lagi kan. Nah abis mereka lari, akhirnya mereka semua tuh ketemu di satu titik, di pintu masuknya si makam itu. Akhirnya mereka berlima langsung mutusin untuk pulang langsung dan gak sempet ketemu si kakek itu lagi. Jadi bener-bener mereka tuh abis ngeliat setan itu langsung pulang semua. Ya. Wah anjir, gue penasaran banget sih. Itu TPU di Jakarta Selatan, Nat? Iya bener Bi, gue gak bisa nyebutin sih sebenarnya namanya apa. Tapi TPU ini tuh terkenal banget lah di Jakarta Selatan untuk tempat uji nyali. Tapi dengan yang isinya ada kepala buntung, kayaknya kita tahu sih di mana, Bi.